Selamat siang rekan sejawat, berjumpa kembali dengan saya Dr. Valentina Antasari di Simposia 7. Kali ini saya sudah kedatangan dua pembicara yang akan menyajikan paparan menarik lainnya. Yang sekarang persiapan dan sudah standby adalah Dr. Raja Adil C. Siregar, MM, SPJP Konsultan, PH, PIKA, FESC, FACC, FAPC. Selamat siang dokter. Sudah Selamat siang. Oke. Ya. Baik, izinkan rekan sejawat saya membacakan CV singkat beliau. Dr. Raja Adil Siregar lahir pada tahun 1964 dan lulus kedokteran umum dari Fakultas Kedokteran UI Jakarta tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan spesialis jantung tahun 2008 di FAUI dan juga mendapatkan fellowship kardiologi intervensi di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta tahun 2011. Saat ini rupanya beliau sedang mengikuti program S3 kardiologi di Unhas hingga sekarang ya dokter. Beliau juga tercatat aktif dalam berbagai organisasi dan juga pembicara nasional maupun internasional. Beliau saat ini bekerja di Bethesda Hospital dan hari ini akan membawakan materi pada kita semua berjudul Improving Therapy, Assessing the Role of Amlodipine. Baik, Dokter Raja, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana membuat terapi hipertensi menjadi lebih baik dengan terapi kombinasi. Dalam hal ini adalah kombinasi antara golongan amlodipine dan golongan valsartan, golongan calcium channel blocker dengan golongan angiotensin receptor blocker. Mengapa hipertensi itu penting? Pertama, karena prevalensinya meningkat dengan pertambahan usia. Bisa dilihat di sini bahwa makin tinggi kelompok usia akan makin tinggi angka kejadian hipertensinya. Sedangkan angka harapan hidup orang Indonesia dan rata-rata di dunia semua meningkat. Kalau dulu 55 tahun, sekarang sudah mencapai hampir 65 tahun dan akan meningkat terus dari waktu ke waktu. Sehingga ini akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Dan hipertensi adalah salah satu risk factor yang paling tinggi di antara yang lain. Banyak faktor-faktor risiko dan paling tinggi terhadap mortality, terhadap kematian adalah hipertensi. Kemudian, apabila suatu penyakit disertai dengan hipertensi, ada penelitian bahwa pengeluaran untuk penyembuhannya bisa 3,2 kali lebih tinggi biaya yang dikeluarkan kalau penyakitnya ada hipertensinya. Dan di sini juga ada penelitian bahwa walaupun mengobati hipertensi itu mahal, karena obat-obatan hipertensi, antihipertensi makin maju, makin mahal dari hari ke hari, tetapi mengobati hipertensi walaupun mahal masih lebih murah daripada tidak diobati. Kenapa? Karena kalau tidak diobati, maka akan timbul hal-hal yang lain sebagai efek samping yang akhirnya akan memberikan pengeluaran yang jauh lebih tinggi lagi. Kemudian masalah berikutnya adalah under treatment, bahwa banyak yang sudah di terapi tetapi masih sedikit yang terkontrol. Ini dibandingkan dengan yang lain, hipertensi adalah yang menjadi problem under treatment. Sudah keluar biaya untuk pengobatan antihipertensi, tetapi tidak fullnya. Yang menyadari saja, ada hukum 50% namanya. Dari semua yang hipertensi, yang menyadari bahwa dirinya hipertensi, hanya 50%. Kemudian dari yang menyadari, diobati hanya 50%. Dari yang diobati ini, kurang lebih 50% juga yang terkontrol. Bahkan di negara-negara maju, dapat terlihat yang warna biru adalah jumlah yang diobati, dan yang kuning adalah yang mencapai goal. Masih sedikit sekali dibandingkan dengan yang diobati. Di negara maju saja begini datanya. Kenapa harus mencapai goal? Karena kita tahu bahwa hipertensi sangat
mempengaruhi berbagai organ penting di tubuh kita. Efek sampingnya pada otak, pada jantung, pada ginjal. Tiga-tiga ini adalah organ-organ yang sangat penting. Contohnya di otak, peningkatan angka sistolik dan diastolik akan meningkatkan angka stroke. Kemudian juga pada penyakit jantung koroner, makin tinggi tensinya akan makin tinggi angka kejadian penyakit jantung koroner. Demikian pula pada end-stage renal disease, penyakit ginjal kronik yang end-stage, makin tinggi tensinya akan makin banyak angka kejadian dari gagal ginjal. Dan diketahui bahwa setiap kenaikan 20 mm air raksa itu akan meningkatkan sebanyak 2 kali risikonya. Dan penurunan setiap 2 mm air raksa akan menurunkan risiko sebanyak 7%. Bayangkan, demikian pentingnya. Hanya diturunkan 2 saja sudah menurunkan 7%. Dan kalau naik 20 akan menjadi 2 kali lipat. Berbagai guidelines sudah keluar, baik dari guidelines Eropa, Amerika, bahkan dari berbagai negara, masing-masing juga mempunyai guidelines hipertensi. Tetapi masalah-masalah yang disebutkan tadi masih terjadi. Nah, salah satu upaya untuk bagaimana kita meningkatkan, mengimprove pengobatan antihipertensi adalah dengan menggunakan terapi kombinasi. Kita lihat bahwa konsensus penata laksanaan hipertensi sekarang ini terapi kombinasi sudah dimulai bahkan sejak dari initial terapi. Paling tidak kombinasi 2 macam obat. Ini pada yang tidak ada komplikasi, kemudian juga yang pada komplikasi sudah diawali dengan kombinasi 2 macam obat. Berbagai guidelines sudah memulai dengan kombinasi 2 macam obat. Kenapa harus kombinasi sebenarnya? Jadi daripada 1 macam obat ditingkatkan dosisnya, maka lebih baik diberikan obat golongan lain dengan harapan akan ada efek sinergis. Kemudian efek sampingnya juga karena tidak ditinggikan dosisnya, tetapi ditambahkan jenis yang lain, maka efek sampingnya juga menjadi minimal dan saling melengkapi. Kenapa? Karena tubuh kita sebenarnya ada beberapa sistem yang menyebabkan darah tinggi. Bukan hanya satu sistem. Di situ ada sistem saraf simpatis, ada sistem renin-angiotensin, ada juga sistem dari perhitungan total body sodium, dan lain sebagainya. Dan ini semua harus diatasi secara simultan. Setiap orang hanya berbeda porsi masing-masingnya. Mana yang lebih besar? Contohnya, seperti kita lihat, kenapa obat tertentu lebih cocok pada orang tertentu? Seperti kita lihat selama ini, rata-rata diterapi dengan golongan calcium channel blocker misalnya. Sedangkan calcium channel blocker kerjanya adalah merelaksasi dari pembuluh darah sehingga cocoknya diberikan kepada orang yang pembuluh darahnya elastisitasnya sudah kurang. Dan biasanya pada umur yang lebih tua. Sedangkan kita tahu hampir semuanya diberikan calcium channel blocker. Jadi sebenarnya kalau lebih muda lebih cocok golongan yang lain. Ini kira-kira kenapa obat antihipertensi harus kita kombinasi. Ini adalah keuntungan-keuntungannya, jadi ada efek sinergisme dan ada efek saling menutupi kekurangannya. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan kombinasi dari beberapa golongan obat antihipertensi. Nah, khusus yang kita bicarakan adalah antara angiotensin receptor blocker dan calcium channel blocker. Secara mudah kita bisa golongkan A, ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, B, beta blocker, C, calcium channel blocker,
D. Diuretik. A biasanya dikombinasi dengan C atau dengan D. B biasanya dikombinasi dengan C atau dengan D. Jarang kita A kita kombinasi langsung dengan B atau C dengan D. Kalau mau kombinasi A dengan B biasanya melalui A dengan C dulu, baru A dengan D, baru ke B. Ini kira-kira cara mudahnya. Nah, kita lihat amlodipin kerjanya adalah merelaksasi otot pembuluh darah, kalsium channel blocker, karena untuk berkontraksi diperlukan kalsium, maka channel kalsiumnya diblok sehingga menjadi relaksasi, terutama pada arteri amlodipin. Ini adalah studi-studinya, sangat banyak studi-studi pada amlodipin, dan semuanya menunjukkan hasil yang baik menurunkan tekanan darah, dalam menurunkan tekanan darah. Kemudian valsartan sebagai angiotensin receptor blocker, fungsinya adalah menduduki reseptor dari angiotensin, sehingga tidak terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, ini adalah studi-studinya, banyak sekali studi-studinya, semua hasilnya baik, dan ini adalah pada penelitian bahwa angiotensin receptor blocker valsartan bisa menurunkan angka gagal jantung sampai dengan 13,2% relative risk reduction-nya. Kemudian juga hospitalization juga bisa diturunkan. Nah, ini juga albumin dalam urin. Kemudian valsartan adalah golongan angiotensin reseptor blocker yang paling banyak diteliti dan hasilnya juga baik. Nah, ini adalah suatu gambaran bahwa valsartan dan amlodipin saling menutupi kekurangannya dan saling efek sinergis. Seperti kita tahu, amlodipin karena dia merelaksasi pembuluh darah arterial, maka sering terjadi angioödem pada kaki, sering sakit kepala juga, dan itu akan ditutupi efeknya oleh angiotensin receptor blocker karena dia juga merelaksasi selain arterial juga vena. Nah, angiotensin receptor blocker seperti juga ACE inhibitor, dia membuka prerenal sehingga kadang-kadang kadar kreatininnya juga meningkat, dan itu akan ditutupi oleh kerja dari amlodipin. Jadi saling melengkapi dua-duanya. Nah, ini adalah perbandingan bahwa dibandingkan dengan amlodipin sendiri atau valsartan sendiri, apabila digabung efeknya akan menjadi lebih baik. Yang biru lebih banyak menurunkan tekanan darahnya daripada amlodipin sendiri maupun valsartan sendiri. Ini dibandingkan dengan kombinasi yang lain, kombinasi amlodipin dan valsartan juga lebih baik. Nah, ini adalah efek kerjanya, efek sampingnya. Ini terhadap angioödem. Kalau amlodipin sendiri tinggi sekali angka kejadian ödemnya, angioödem. Sedangkan kalau dikombinasi dengan valsartan menjadi kurang lebih separuhnya hampir. Nah, ini juga contoh-contohnya bahwa amlodipin valsartan lebih baik daripada amlodipin sendiri maupun daripada valsartan sendiri. Nah, demikian kesimpulannya adalah bahwa kombinasi terapi saat ini kita sangat memerlukan karena ada beberapa keunggulan dibandingkan dengan monoterapi. Saling melengkapi dan ada efek sinergis. Kemudian sekarang sudah ada terapi kombinasi yang dalam single pill. Jadi disatukan. Pasien tidak minum 2 obat bersamaan, tetapi digabungkan dalam 1 pil. Di situ ada unsur amlodipinnya, ada unsur valsartan. Sekali minum langsung 2 obat. Jadi sangat
menunjang untuk kepatuhan berobat pasien sehingga tidak lupa-lupa dalam minum obat. Dan sudah diteliti bahwa kombinasi antara amlodipin dan valsartan ini lebih unggul daripada pengobatan amlodipin sendiri maupun valsartan sendiri, dan juga lebih unggul daripada kombinasi-kombinasi yang lain, dan juga keamanannya lebih baik daripada masing-masing. Demikianlah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Raja untuk pemaparan materi pada siang hari ini. Mohon ditunggu Dok, kita akan kedatangan satu narasumber lagi sebelum akhirnya kita akan berdiskusi. Ya, satu pemateri sesaat lagi yang akan mengisi simposia 7 ya, adalah seorang dokter senior. Ini dokter fansign-nya, Dr. Muthalib Abdullah, spesialis penyakit dalam KGH Finasim. Beliau pada siang hari ini akan menyajikan materi di simposia 7 dengan judul Antihipertensi, Efficacy and Tolerability of Lercanidipine in Daily Clinical Practice. Oke, sebelum memulai materi beliau, izinkan saya membacakan riwayat singkat. Dr. Muthalib Abdullah, SPPD, KGH Finasim, lahir pada tahun 1952. Beliau lulus dari Universitas Diponegoro tahun 1980 dan melanjutkan spesialis penyakit dalam dan lulus pada tahun 1990 dari Universitas Indonesia. Kemudian mendapatkan gelar KGH subspesialis dari Universitas Indonesia pada tahun 2011. Beliau juga saat ini menjadi fellow PAPD terhitung dari November 2009. Saat ini Dr. Muthalib bersama Bethesda Hospital dan juga Rumah Sakit IMC di Tangerang. Baiklah, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Dr. Muthalib. Dr. Raja sudah mempresentasikan kombinasi antara PCB dengan ARB. Kalau saya mungkin ini karena golongan obat yang terbaru tidak perlu kombinasi lagi, tapi efeknya sama seperti yang tadi Dr. Raja kemukakan. Tapi kita lihat saja ya. Kita tahu bahwa hipertensi ini merupakan suatu masalah ya. Masalah karena jumlahnya sangat banyak penderita hipertensi di dunia ini. Ya. Kita ketahui bahwa sebab kematian akibat hipertensi mencapai lebih dari 9 juta per tahun. Ini suatu hal yang fantastik, di mana hipertensi ini merupakan suatu penyakit yang sangat besar dan sangat berbahaya. Nah, kita tahu di sini bahwa hipertensi CCB itu dari generasi 1, 2, dan 3. Sekarang ini generasi 3 yang akan kita tayangkan. Tapi untuk jelasnya kita mulai dulu dari generasi pertama. Kita tahu bahwa hipertensi ini tadi yang kita sebutkan sampai mencapai 26,4% dari populasi dunia itu pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2025 diperkirakan, diprediksi bisa meningkat sampai 60% dari yang sekarang. Nah, ini data dari Indonesia, ini masih terbaru nih, tahun 18 ya. Di Indonesia itu ternyata waktu tahun 2007 ya, itu angkanya sekitar 31%. Kemudian pada tahun 2013 meningkat. Nah, tahun 2018 meningkat lagi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa peningkatan itu sangat signifikan antara tahun dan tahun. Kita nanti mungkin ada penelitiannya tahun 2020. Hipertensi ini suatu masalah triple paradox. Triple paradox, mendiagnostiknya gampang, mengobatinya gampang. Obat-obat antihipertensi mudah didapat. Tapi, ada tapinya ini ya, aware pada pasien-pasien tersebut hanya 50%. Yang mengikuti pengobatan juga 50%. Dan target tensi yang dicapai
50% juga. Nah, ini yang masalah yang harus kita hadapi sebagai tenaga medis, bagaimana kita meningkatkan dari masalah-masalah paradoks tersebut. Ini kita tahu bahwa diagnostik oleh dokter dan kepatuhan dari makan obat, kemudian pengukurannya dari tahun 2013 dan 2018. Kita lihat di sini ya. Oke, terus. Nah, ini kita lihat bahwa yang menderita hipertensi itu sekitar 8,8. Dari 8,8 tersebut, yang rutin memakan obat sekitar 50%. Yang tidak rutin 30%, dan yang tidak minum obat 13%. Dari yang tidak rutin dan tidak makan obat tersebut, kenapa? Kita bisa lihat di sini, ya karena masalah tidak teratur, ya, kemudian masalah merasa sudah sembuh, ada makan obat-obatan atau makan herbal, tidak kontrol terhadap dokter atau fasilitas vaskesnya tidak ada obat, kemudian malas cari lagi, ya sudah tidak makan obat, tidak ada keluhan dan lain sebagainya. Buat apa gitu? Ini masalah yang mungkin yang harus kita atasi, kepatuhan daripada pasien-pasien tersebut. Di Amerika, ini di Amerika, umur lebih di atas 20 tahun, 1 dari 3 orang menderita hipertensi. Dan tensi di atas 140 atau diastolik lebih dari 90, mereka bisa mengakibatkan komplikasi heart attack, stroke, dan heart failure. Heart failure paling banyak, mungkin nanti dikemukakan oleh session berikutnya. Nah, kalau kita mengobati hipertensi sekarang, ya, kalau kita mengobati hipertensi, angka kematian kita bisa tekan. Serangan jantung atau coronary heart disease kita bisa tekan. Stroke kita bisa tekan. Kemudian gagal jantung kita bisa tekan. Kemudian kelainan daripada ginjal kita bisa tekan. Jadi semuanya kita bisa tekan kalau kita mengobati antihipertensi dan mencapai target. Itu yang penting, mencapai target. Ya, ini pengukuran ini, tekanan darah ini semuanya sudah tahu mungkin ya. Bersender, ya, kemudian bersender, kemudian tenang, telapak kakinya lurus ya, tangannya lurus, santai ya. Jadi penderitanya cukup istirahat dulu 2-3 menit. Jadi kita nggak boleh terlalu cepat mendiagnostik hipertensi, terutama pada orang-orang tua karena sangat sensitif untuk perubahan dari tensi tersebut. Ini kita lihat bahwa sistem skor ya, dalam 10 tahun cardiovascular risk factor ada yang very high risk, kemudian moderate dan low risk. Ini kita kemudian dari Indonesia kita adapt ya. Nah, kita adapt yang lebih mudah dimengerti ya. Kalau tidak ada faktor risiko lain, aman walaupun tensi sampai sekitar 150. Jadi komplikasi-komplikasinya kita bisa tekan. Tapi kalau sudah ada faktor-faktor risiko lain, nah ini yang kita harus perhatikan. Jadi kalau kita menemukan pasien hipertensi dengan DM, kita harus waspada. Lebih baik berobat ke internis atau ke kardiologi atau ke ginjal hipertensi dan lain sebagainya. Jadi maksud saya pengawasannya harus lebih holistik. Ya, pengawasannya harus lebih holistik, kita tidak boleh mengawasi hanya hipertensinya saja. Ini kita lihat di sini makin banyak penyakit penyertanya, walaupun tekanan darahnya normal, tapi risikonya tetap tinggi. Ini kita bisa lihat dalam grafik ini yang terbaru ya. Nah, kita lihat di sini bahwa tekanan darah yang baik ya, umumnya diturunkan sebesar sistolik 20 atau sistolik atau diastolik 10. Kemudian kita tetap terpaku oleh umur.
umur di bawah 65, tekanan darah harus lebih rendah dibandingkan umur di atas 65. Kita lihat di sini ya. Jadi makin tua ya boleh sedikit, tapi ingat perbedaannya hanya 10 mm Hg, tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Nah, obat-obatannya apa saja? Obat-obatan yang digunakan adalah seperti kita ketahui ACE inhibitor, ARB atau CCB atau diuretik. Umum itu yang kita tahu, umum ya obat-obatan tersebut. Kemudian step kedua kombinasi. Step ketiga kombinasi dengan beta blocker atau alpha blocker. Nah, kalau sudah sampai ke tahap resistensi hipertensi, ada baiknya ditangani oleh spesialis. Jangan oleh dokter umum, bisa internis, bisa kardiologis. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa penyakit diabetes, apa obat-obatannya yang dianjurkan? Diabetes biasanya jarang kita anjurkan pengobatan dengan beta blocker. Ya, diabetes. Biasanya kita berikan ARB atau CCB atau D itu diuretik. Kemudian coronary artery disease bisa beta blocker ya. Ginjal bisa semuanya sebetulnya ya. Tapi yang umum kita gunakan adalah ACE inhibitor dan CCB buat ginjal bagus. Nanti kenapa kita sebutkan gitu, nanti kita bisa terangkan alasannya kenapa ya. Kardiovaskuler bisa di CCB atau ACE inhibitor atau diuretik. Kemudian, nah ini atrial fibrilasi. Nanti bisa tanya ke dokter Rian ini, atrial fibrilasi ini paling bandel ngobati ini, paling susah. Biasanya atrial fibrilasi kalau kita obati, tapi terjadi juga tetap atrial fibrilasi, bahayanya adalah bisa kena stroke, bisa serangan jantung, dan lain sebagainya. Adanya tromboemboli ya. Ini yang kita khawatirkan pada atrial fibrilasi. Dan penyakit ini bandel sekali, biasanya saya konsulkan ke kardiologi, sudah titik. Kemudian untuk kelainan paru ini yang kita khawatirkan adalah jangan diberikan beta blocker. Pada kelainan paru misalnya ada riwayat asma dan lain sebagainya, kita jangan berikan beta blocker. Ya, kemudian ekstremitas arteri disease ini bebas ya. Oke. Tapi tambahan satu lagi, orang yang berkulit hitam baiknya diberikan CCB atau diuretik. Di kita ini di Bethesda ini banyak pasien yang banyak pasien yang berkulit hitam, mungkin sejawat-sejawat bisa terapi sebagai lin pertama adalah CCB dan diuretik. Nah, kita lihat di sini bahwa kegunaan daripada pengobatan antihipertensi. Di sini kita lihat bahwa angka stroke CCB memegang rekor. CCB menurunkan stroke yang paling besar dibandingkan penyakit lainnya. Ya. Sekarang kita beralih ke CCB generasi ketiga. Mungkin sekarang generasi yang terbaru ya, karena belum ada lagi generasi keempat. Kita tahu mekanisme dari kerja di CCB adalah memblokir. Tadi dokter Raja sudah kemukakan, memblokir channel kalsium. Dengan dibloknya kalsium masuk ke dalam otot, sehingga otot polos daripada otot-otot pembuluh darah akan terjadi vasodilatasi. Ya. Nah, ini generasi-generasi, ya, kita lihat generasi pertama, kedua, ketiga. Yang akan kita bicarakan adalah generasi ketiga. Bedanya dengan generasi kedua, dua-duanya slow release atau long acting. Long acting, jadi lama kerjanya, bisa sampai di atas 12 jam. Tapi bedanya adalah yang satu bekerja pada plasma, kontrol, yang kedua yang generasi ketiga ini pada membran. Ya. Ini yang kita akan bicarakan, ya, lercanidipin. Ya. Lercanidipin ini yang tadi kita sebutkan bahwa dia larut dalam lemak. Larut dalam lemak, menempel pada reseptor di sel-sel membran daripada otot polos dalam waktu lama, karena dia menempel dalam lemak. Ya. Ya.
Bedanya itu, sehingga kalau kita lihat dari farmakodinamiknya, di sini kita bisa lihat bahwa karena larut dalam lemak, sehingga efeknya lebih luas, bisa terhadap pembuluh darah di otak, kardio, kemudian renal, dan lain sebagainya. Dan akibatnya ini bisa sebagai protek dari target organ damage. Pada otak, ini masih penelitian ya, belum diteliti oleh pada manusia, ya, masih penelitian pada binatang. Ini kita lihat bahwa ya ke-1 dia selektif, ini dia obatnya, kemudian dia masuk ke dalam lemak, nomor 2, kemudian dia masuk ke dalam sel ini, nah di sini dia sebagai bloker sehingga sel-sel otot polos vaskuler menjadi dilatasi. Ya. Bagaimana cara kerjanya di jantung dan ginjal? Nah, kita lihat di sini bahwa ya kita lihat di sini dari populasi sampai hampir 10.000 orang yang diteliti selama 3 bulan, efek-efek terhadap sakit kepala, palpitasi, astenia, udem ankle, dan flushing sangat rendah pada lercanidipin. Kita bisa lihat yang hijau ini, yang lercanidipin, efek-efeknya lebih rendah dibandingkan kalsium antagonis generasi sebelumnya. Jadi lebih sempurna lah ya. Nah, efek terhadap tekanan darah bagaimana? Ini juga bisa dilihat bahwa efek terhadap tekanan darah bahwa baik sistolik maupun diastolik lebih unggul dibandingkan daripada yang lainnya. Efek terhadap negatif inotropik bagaimana? Juga lebih unggul ya di sini, sehingga efek dari palpitasi atau tahikardinya lebih rendah dibandingkan dari generasi sebelumnya. Nah, ini hati-hati penggunaan beta blocker ya. Beta blocker ini memang banyak kita gunakan, tapi punya kelemahan ya, seperti ini atenolol. Atenolol ini ternyata tidak mempengaruhi atau malah memperberat daripada kekakuan otot-otot. Kita bisa lihat yang merah ini atenolol, yang lainnya oke, baik. Tapi atenolol hati-hati. Jadi atenolol penggunaan jangka panjang di samping otot-otot jantungnya mengeras atau otot-otot pembuluh darah vaskuler jadi mengeras, kaku, juga bahaya pada laki-laki ya. Pada laki-laki juga menurunkan seksualitasnya. Nah, di sini sebagai mempunyai juga efek aterogenik ya. Kita efektif karena dia bisa menahan tingginya dari low density lipoprotein. Low density lipoprotein atau yang disebut kolesterol jahat bisa ditekan dengan pemberian lercanidipin. Terhadap ginjal bagaimana? Nah, di sini kita lihat bahwa ginjal itu setiap glomerulus ada aferen dan eferen. Kalau pada lercanidipin, aferennya dilatasi, eferennya dilatasi. Sehingga tekanan di dalam glomerulus menjadi normal atau menurun. Dengan menurunnya tekanan di dalam glomerulus, sehingga ginjalnya lebih awet dibandingkan daripada obat-obat yang lainnya. Ini kita lihat bahwa dibandingkan amlodipin dengan lercanidipin. Pada arteri-arteri yang besar, yang medium atau yang kecil, lercanidipin dilatasi. Sedangkan pada amlodipin hanya pada arteri yang besar. Pada glomeruli, tadi seperti saya sudah sebutkan, efrennya, arterialnya dilatasi. Sedangkan pada amlodipin hanya aferennya saja, efrennya tidak. Sehingga tekanan di dalam interglomerulus bisa meningkat ya. Jadi ginjal kita bisa tahan atau kita bisa pelihara lebih baik dengan lercanidipin. Nah, ini perbandingannya selama 1 tahun.
Jadi lecanidipin ini jauh lebih bagus untuk albumin urea. Dengan demikian, karena intraglomerusnya tekanannya lebih rendah, protein urinnya bisa kita tekan dengan baik. Di sini ada penelitiannya, protein urinnya menurun berdasar studi, kemudian dengan demikian fungsi ginjalnya meningkat lagi, creatinine clearance-nya meningkat. Ya. Ini saya panitia udah buka-buka menit-menitnya ya. Tapi ya saya molor sedikit, saya mengikuti Prosidartawan lah, soalnya ini penting ya. Ya. Di sini kita lihat bahwa sistoliknya ya yang diberikan oleh lecanidipin ya dibandingkan ARB dengan lecanidipin dalam 1, 3 bulan, 6 bulan jauh lebih baik dibandingkan daripada antiprotein ini dibandingkan daripada yang lainnya ya. Kemudian ini yang menjadi perdebatan yaitu kenapa bisa menurunkan gula darah, kenapa bisa menurunkan HbA1c, lecanidipin. Nah, nanti kita tanya kepada penelitinya ya. GFR-nya akan meningkat karena creatinine clearance meningkat, semuanya protein urin menurun sehingga GFR-nya akan meningkat. Perbaikan buat ginjal. Keamanannya ya UDEM. Mengenai UDEM kita bisa lihat di sini bahwa UDEM-nya juga lebih baik dibandingkan dari golongan generasi pertama. Kemudian efek-efek sampingnya seperti ankle UDEM, seperti sakit kepala, flushing dan lain sebagainya lebih rendah pada lecanidipin yang pada tayangan ini yang merah ya. Kemudian UDEM ekstremitas bisa lebih kecil. Kenapa? Karena dia bersifat sebagai arteriol dan venular dilatasi. Ntar kita jelaskan ya. Nah, di sini kita bisa jelaskan perbedaan antara generasi pertama dengan generasi ketiga. Pada amlodipin hanya arteriol dilatasi. Sedangkan pada lecanidipin dilatasi daripada arteri dan dilatasi pada venula. Dengan demikian tekanan intrakapilernya bisa kita pertahankan tidak tinggi sehingga tidak ada effusion daripada cairan-cairan dari kapiler. Sehingga untuk mencegah terjadinya UDEM dan lain sebagainya, penyebabnya adalah ini, patogenesisnya adalah ini ya. Nah, ini untuk jelasnya sehingga tekanan daripada arteriol dan tekanan dari venula kita bisa seimbangkan. Jadi intrakapilernya tekanannya normal. Dengan demikian lecanidipin efektif atau baik untuk jantung, untuk otak, untuk ginjal, dan tensi bisa terkontrol dengan dosis yang optimal. Dan sebagai kesimpulan ya, kita tahu bahwa hipertensi itu suatu masalah epidemik, masalah kesehatan epidemik, dan sudah berbagai dari penelitian-penelitian bahwa menurunkan tekanan darah itu menurunkan juga kardiovaskuler risiko. Kemudian obat-obatan yang kita berikan spesifik itu dia spesifik sehingga dikombinasi dengan obat apapun, golongan darah apapun dia bisa, misalnya dengan uretik bisa, dengan ARB bisa, dengan beta blocker bisa, apapun obat bisa kita kombinasi. Kemudian juga ini kita lihat bahwa dia bersifat karakteristik karena hanya satu macam obat kita bisa mengcover semua penyebab-penyebabnya. Karena sekarang obat-obatan banyak yang kombinasi dengan ARB, TCB, kalau ini cukup dengan satu macam obat katanya ya. Nanti saya dokter rajanya yang kombinasi. Ya, demikian saja yang bisa saya jelaskan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Kami dari Bethsaida Hospital di Gading Serpong mengucapkan
Selamat Hari Ulang Tahun IDI yang ke-70. IDI untuk Indonesia. IDI untuk Indonesia. IDI untuk Indonesia. Semoga IDI semakin maju dan bersatu. Semakin maju dan bersatu. Semoga IDI semakin maju dan bersatu. Untuk bangsa dan negara Indonesia. 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 Semoga IDI semakin maju, bersatu untuk bangsa dan negara Indonesia. Halo, saya dengan Dr. Eva. Ada yang bisa saya bantu? Halo rekan sejawat, sekarang kita menuju di sesi diskusi simposia ke-7. Sudah hadir bersama saya Dr. Raja Adil dan Dr. Muthalib. Saya menyampaikan sebelumnya ada ralat bahwa Dr. Raja sudah menyelesaikan S3 dokter, mohon maaf ya dokter, pada tahun 2015. Jadi sekarang beliau bertambah gelar menjadi Dr. Raja. Oke. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara dan kepada rekan sejawat yang masih hendak ingin bertanya, boleh sambil melayangkan pertanyaan di chat Zoom kita pada siang hari ini. Saya mulai dengan pertanyaan dari Dr. Wilda Mutafadilah. Izin bertanya, dokter, apa kombinasi dari amlodipin dan valsartan bisa digunakan sebagai pilihan terapi untuk kasus krisis hipertensi urgensi? Pertanyaannya mungkin saya langsung berikan ke dokter aja. Mohon dijawab dokter. Baik. Untuk kondisi krisis hipertensi, jadi sesuai namanya adalah krisis, maka kita harus menurunkan dalam waktu singkat, dalam waktu cepat. Ada dua macam krisis hipertensi, bisa hipertensi emergency ataupun urgency. Kalau emergency harus lebih cepat. Dan kita biasanya gunakan antihipertensi yang intravena, bukan yang oral untuk kondisi krisis hipertensi. Karena kita harus cepat menurunkan, dan diturunkan pun tidak dengan harus serendah-rendahnya, tetapi ada batasannya dari rata-rata tekanan darahnya yaitu sekitar 20%. Jadi kalau dengan intravenous kita bisa atur dosisnya sehingga tepat sesuai dengan yang berlaku teori. Demikian.
Dokter masih pertanyaan mungkin masih nyambung dari Dokter Jamila. Kombinasi pilihan kedua dok selain valsartan dan amlodipin itu apa dok? Apakah bisa dikombinasi 3 obat? Kalau iya, apa saja pilihannya? Baik, seperti tadi yang telah digambarkan, dari semua jenis obat antihipertensi itu bisa kita kombinasi sebenarnya. Tetapi ada yang dianjurkan dengan ada yang tidak dianjurkan. Tadi ada segitiga bukan segitiga, segi 4 ABCD ya dok? Segi 6 tadi ya, yang segi 6. Nah, mana yang garis lurus itu yang dianjurkan, yang titik-titik yang kurang dianjurkan. Nah, kemudian tapi kalau untuk gampangnya ada ABCD tadi. ABCD, A, S inhibitor ataupun ARB, kemudian B, beta blocker, C, calcium channel blocker, D, diuretik. Untuk gampangnya A dengan B, A dengan C, B dengan C, B dengan D. Jarang sekali A dengan B atau C dengan D. Tetapi bisa saja kalau kita lebih dari 2, maka kita pilih setelah A dengan C misalnya, kita kombinasi dengan B. Dengan B. Jadi bisa saja ketemu A dengan B tapi sudah ada C-nya. Begitu. Bahkan 4-4-nya ABCD juga tidak masalah. Boleh, tergantung situasi. Apakah terkontrol. Target kita adalah tetap terkontrol. Oke, kita udah diajarin ini ya, rekan sejawat ya, terapinya sudah dibuatkan algoritmanya dengan Dokter Raja. Dokter, masih ada pertanyaan dari Dokter Bintang Ratu. Untuk Dokter Raja, riwayat hipertensi tertinggi pasien ini 150/100. Sekarang rata-rata 140/90. Selama ini konsumsinya kandesartan 1/8 mg karena saya anggap terkontrol. Bagaimana dok sebaiknya? Apakah tetap atau perlu dikombinasi dengan amlodipin? Baik, Ibu. Jadi dari tensinya antara 140 dengan 150 itu menandakan belumlah mencapai target. Sehingga sebenarnya kandesartannya 8 mg masih bisa ditingkatkan jadi 16. Tetapi tadi prinsipnya bukan meningkatkan satu macam obat dosisnya, tetapi kita kombinasi dengan golongan yang lain supaya saling sinergis sehingga kita tidak perlu meningkatkan dosis salah satu obat. Seperti ini kandesartan adalah golongan ARB, boleh ditambahkan golongan CCB, amlodipin, untuk lebih mencapai target lagi. Ya, jadi tapi belum ada yang kandesartan dengan amlodipin dalam single pill, itu belum ada. Bisa dipilih yang single pill kalau mau lebih praktis. Tapi kalau tidak juga tetap kandesartan, tambahkan dengan amlodipin. Iya, targetnya adalah harus tercapai, kalau bisa di bawah 140. Oke, Dokter Bintang sudah dijawab dengan Dokter Raja. Ini satu lagi dari Dokter Oktavinda Doswirawati. Kepada Dokter Raja, izin bertanya Dokter Raja Adil, apakah indikasi untuk memulai terapi antihipertensi kombinasi? Kemudian yang kedua, bila di vaskes tidak tersedia ARB, apakah first line untuk terapi kombinasinya? Yang ketiga, start di tekanan darah berapakah kita mulai terapi antihipertensi? Misalnya pasiennya usianya kurang dari 40 tahun, tidak punya riwayat hipertensi, tapi tekanan darahnya 140/90. Apakah langsung harus diterapi antihipertensi atau follow up dulu dengan lifestyle education, dok? Baik, jadi prinsip mengobati hipertensi adalah bukan mengobati angkanya. Jadi kalau angka kita bisa bikin jadi berapa saja, tetapi kita harus mengobati latar belakangnya. Kita harus tahu kenapa dia bisa tensinya naik. Apa yang menyebabkan? Apakah ada penyakit lain yang menyebabkan? Tentunya penyakit lain itu harus dikontrol. Ataukah memang hipertensi esensial? Nah, kalaupun ada kita jumpai hal yang lain, tentu langkah pertama adalah betul lifestyle modification. Bukan berarti obat itu menurunkan tekanan darah sehingga dia bisa bebas makan apa saja, dia bisa bebas berbuat yang kurang sehat dan lain-lain. Tetap lifestyle
modification. Karena prinsipnya adalah kalaupun diperlukan obat, sesedikit mungkin jenis maupun dosis. Itu prinsipnya. Jadi lifestyle modification tetap diperlukan dan semua dikontrol sehingga kita tahu real tensinya dia berapa. Yang harus kita obati itu yang berapa sebenarnya. Bukan berarti yang kita obati adalah lifestyle-nya. Lifestyle-nya harus diperbaiki dulu. Baru nanti real tensinya sebelum diobati berapa, itu yang kita obati. Kalau tidak ada ARB, boleh saja dengan ACE inhibitor. Ya, tentunya ARB lebih advance daripada ACE inhibitor, tetapi tidak harus selalu dengan ARB, dengan ACE inhibitor juga boleh. Untuk Dokter Muthalib, apakah ada tambahan, Dokter? Untuk pertanyaan sejawat kita ini. Mengenai tadi penurunan tensi yang di bawah 140/90 itu tetap kita harus berpotensi pada umur. Kalau umurnya masih muda, kita harapkan sekitar 120. Tapi kalau umurnya di atas 65, ya sekitar 130 masih ditolerir. Lanjut untuk Dokter Muthalib, ini ada pertanyaan dari Dokter Stefani. Izin bertanya, Dokter, untuk pasien usia 73 tahun, range tensinya di 140/80 sampai 160/90 dengan fungsi ginjal dan jantungnya baik. Apa terapi tunggal golongan S inhibitor seperti lisinopril ideal? Dokter Muthalib mungkin bisa menjawab. Ya, kalau kita lihat tekanan darahnya sekitar 140/80, usia sudah di atas 65, menurut saya ideal saja. Cuma kita pesan mungkin pada pasien, hati-hati pola makannya. Mungkin dia naik 160/90, mungkin pola makannya terlalu banyak garam dan lain sebagainya. Karena penelitian di Indonesia, kebiasaan orang Indonesia itu konsumsi garam itu sekitar 15 gram. Beda dengan di luar negeri. Di luar negeri itu sekitar 5 gram. Tapi di kita itu tinggi. Nah, itu mungkin yang perlu kita edukasi kepada pasien, jangan terlalu banyak garam. Baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Dokter Lili untuk Dokter Raja. Dokter, mohon dijawab, apakah yang harus diperhatikan dalam hal pemberian ARB? Indikator lab darah apa yang perlu diperiksa? Apakah ada studi head-to-head antara CCB plus ARB dan CCB plus ACE? Dan menurut dokter, manakah yang lebih baik dalam hal efek penurunan tekanan darah, Dok? Baik, jadi tentunya ARB adalah lebih advance daripada ACE inhibitor. Memang berbeda target kerjanya. Kalau ACE inhibitor adalah angiotensin converting enzimnya dihambat. Jadi masih bisa terjadi angiotensin. Kemudian setelah itu kalau reseptor blocker, dia memblok tempatnya sehingga sudah pasti ditempati, tidak bisa lagi. Iya, sehingga dikatakan lebih advance. Nah, kadang-kadang efek samping dari ACE makanya karena dia masih bisa kemana-mana, ada reseptor bradikinin sehingga ada efek batuk dan lain sebagainya yang dari ACE inhibitor. Tetapi ada yang minimal, ada yang banyak efek batuknya. Itu untuk ACE inhibitor. Jadi ARB memang lebih advance daripada ACE inhibitor. Ya. Tapi kadang-kadang juga kita menggunakan malah dua-duanya. Kalau misalnya memang mungkin Dokter Muthalib yang lebih kompeten menjelaskan untuk ginjal itu kadang-kadang fungsi dari mengurangi albuminuri ya, itu kadang-kadang dua-duanya malah dipakai karena ada penelitian justru kalau dua-duanya dipakai lebih bagus. Nanti Dokter Muthalib yang akan menjelaskan. Betul, yang pandangan dari Dokter Raja bahwa kombinasi antara ARB dan CCB itu sekarang populer. Seperti tadi disebutkan bahwa ARB dia bisa vasodilatasi daripada sedangkan CCB mendilatasi terbalik. CCB mendilatasi afferent, kemudian ARB mendilatasi efferent. Jadi tekanan interglomerular terkontrol baik. Dengan terkontrol baik itu sehingga kerusakan ginjal kita bisa hambat. Itu terutama dengan
hipertensi dengan penyakit penyerta lainnya Ya. seperti DDM atau hipertensi lama dan lain sebagainya, lebih baik kita combine. Tadi Dr. Raja sebutkan bahwa ARB kandesatan ada kombinasi dengan CCB, contohnya Unisia. Unisia ya. Itu kandesatan dengan CCB, amlodipin. Ya. Oke. Satu lagi pertanyaan dari Dokter Anton ya, Dokter. Izin bertanya, pemberian optimal kombinasi ACE ARB pada pasien DM tipe 2 selama 3 tahun ini terkontrol dengan HbA1c-nya 6%, USG ginjal normal, ILFG 85, kreatinine 0,95 dan diet rendah protein. Apakah optimal dok pemberian obat ini? Optimal dan jangan dirubah lagi ya, sudah baik. Kemudian diet rendah protein sudah benar ya. Keadaannya baik, kita jangan kutik-kutik lagi lah, sudah cocok. Ya. Dokter, sebenarnya masih seru nih diskusinya, cuma sudah waktu ya dokter memisahkan kita, jadi mungkin kita akan ketemu lagi di sesi seminar berikutnya. Izinkan saya menyuplik kesimpulan pada simposia kita pada siang hari ini bahwa yang sudah dipaparkan oleh Dokter Raja menyebutkan bahwa angka kejadian hipertensi semakin lama makin muda terjadi di usia muda, dan ini menyebabkan tentunya untuk terapi bisa meningkat 3,2 kali dari sisi biaya. Nah, sudah mulai banyak sekali guideline, dan yang saat ini muncul adalah terapi kombinasi. Saya mengutip satu kalimat baik sekali dari Dokter Raja bahwa yang kita obati bukan angkanya, tapi tentunya kita harus lihat dari background-nya dan lifestyle modification itu sendiri. Kemudian setelah tadi disampaikan juga dari Dokter Muthalib bahwa banyak sekali pilihan terapi untuk pasien dengan hipertensi, yang pertama dengan gangguan ginjal. Harapannya pada saat ini adalah kita mencari terapi yang tentunya dapat membuat pasien juga lebih patuh minum obat. Dokter Muthalib juga menyampaikan bahwa sebenarnya 50% pasien hipertensi ini sudah berobat, tapi hanya 50% yang terkontrol. Nah, tentunya banyak strategi yang diberikan agar pasien ini tetap patuh minum obat, tidak bosan, dan tentunya tetap monitoring tekanan darah dan juga lifestyle-nya. Kira-kira demikian rekan sejawat kesimpulan pada simposia kita yang ke-7 pada siang hari ini, tentunya menutup juga pertemuan dan diskusi kita. Terima kasih kepada Dokter Raja dan Dokter Muthalib. Terima kasih. Selamat siang. Kami dari Bethsaida Hospital di Gading Serpong mengucapkan selamat hari ulang tahun IDI yang ke-70. IDI untuk Indonesia. IDI untuk Indonesia. IDI untuk Indonesia. Semoga IDI semakin maju dan bersatu. Semakin maju dan bersatu. Semoga ini semakin maju dan bersatu Untuk bangsa dan negara Indonesia. 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 Semoga IDI semakin maju, bersatu untuk bangsa dan negara Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu Dokter. Demikianlah simposium 6 dan 7 kita telah ikuti bersama dengan moderator Dr. Valentina Erlitasari. Kini tiba saatnya kita hampir di penghujung acara, yaitu simposium 8 dan 9 yang akan dimoderatori oleh Dr. Agnes Josephine, di mana pada Simpo 8 ini akan menghadirkan narasumber Dr. Rian Ranitia, SPPD KKV Finasim, dilanjut dengan Dr. Rosis Mandoko, SPPD KMD Finasim Faja, dengan temanya yang tidak kalah menarik dan juga sangat bagus. Mari kita langsung saksikan topik ke-7 dan juga ke-8 dengan moderator Dr. Agnes Josephine. Kepada Dr. Agnes, dipersilahkan.